Salam saudara pencari kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 menuliskan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa di media ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami berdoa ya Allah, kiranya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mencari kebenaran firman-Mu, hati mereka menjadi seperti tanah yang subur. Dan saya hamba-Mu dalam keterbatasan dan kekurangan dituntun oleh Roh Kudus untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk belajar dalam tema belajar dari penderitaan Ayub, bertepatan dengan masa-masa sengsara Kristus yang sedang kita masuki, dan kita memulainya di minggu sengsara yang pertama ini. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara tahu dengan cerita tentang Ayub, tapi saya ingin mengajak kita untuk menemukan bagaimana kita belajar dari penderitaan Ayub sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sekali lagi dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan kitab Ayub secara khusus, pada pasal yang pertama dituliskan dalam perikopnya adalah kesalehan Ayub dicoba. Maka pasti jelas untuk kita bahwa penderitaan Ayub itu bertujuan untuk menguji kesalehannya. Dan kita mari belajar bersama beberapa hal yang penting dalam ujian terhadap kesalehan Ayub melalui penderitaannya. Yang pertama adalah saya ingin mengajak kita untuk melihat apa maksud dari penderitaan ini. Meskipun judulnya tadi adalah kesalehan Ayub dicobai. Maksud dari penderitaan Ayub itu saya temukan di pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita melihat di cerita Ayub ini kita tahu Tuhan Allah memberkati Ayub dengan luar biasa. Dia punya 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan kekayaan, kemewahan, harta yang melimpah yang ia terima. Pencobaan itu dimulai dicatat pada ayat yang ke-6 pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Diceritakan di sana bahwa pada satu waktu diadakan pertemuan oleh Allah dan anak-anak Allah. Kemudian iblis juga datang ke dalam pertemuan itu. Lalu Allah berdialog atau bercerita dengan iblis. Dalam cerita itu kita lihat ceritanya seperti begini. Allah tanya sama iblis, "Dari mana sajakah engkau?" Lalu iblis menjawab, "Dari mengelilingi dan menjelajahi bumi." Wah, luar biasa sekali, iblis mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu Tuhan bilang, "Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub yang sangat taat, tulus, setia, takut akan Tuhan dan tidak melakukan kejahatan?" Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan. Saya melihat itu dicatat pada ayat yang ke-10. Iblis mengajukan protes. Kenapa Ayub menjadi setia atau Ayub itu taat, takut Tuhan? Karena di ayat 10 iblis bilang begini, "Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah." Jadi iblis menyampaikan kepada Allah, "Ya, saya sudah lihat, tapi Tuhan Allah, bukankah engkau yang memberkati dia, mengelilinginya, memagari rumahnya?" Artinya bahwa iblis mau bilang, ya karena Tuhan memberkati Ayub sehingga begitu Ayub setia, taat, takut Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Tetapi perhatikan, kemudian iblis mencobai Allah. Wah, luar biasa ya di bagian ini. Ayat 11 dikatakan, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya." Ini iblis yang sampaikan kepada Tuhan Allah. "Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Wah, ini iblis benar-benar mengajak Tuhan untuk melakukan sesuatu terhadap Ayub. Lalu ini yang dikatakan oleh Allah kepada iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya
ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan ayat 13 sampai dengan ayat 21 mencatat bagaimana iblis mulai melakukan seluruh tindakan pencobaan itu, penderitaan itu. Dicatat di sini anak-anak, seluruh anak Ayub mati dan seluruh kekayaan mereka hangus, hancur, hilang semuanya. Nah, perhatikan di sini kita menemukan bahwa pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub di cerita yang pertama ini itu diakibatkan oleh iblis, bukan oleh Tuhan Allah, tapi atas izin dari Tuhan. Namun perhatikan ada satu hal yang sangat luar biasa di sini. Ketika iblis minta izin kepada Allah dan mengatakan, karena engkau melindungi dia, menjaga dia, memagari dia, memberkati dia, coba ulurkan tanganmu. Lalu Allah bilang silahkan, dan iblis mulai bekerja. Tetapi Ayub tidak tahu bahwa ini Ayub itu dipakai, atau Ayub itu seperti alat bagi Tuhan Allah juga untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan pelihara, apa yang Tuhan miliki itu diganggu, dicobai, sebagaimanapun mereka tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Lalu inilah yang dilakukan oleh Ayub. Dicatat pada ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub mengoyak jubahnya, ia mencukur kepalanya dan sujud menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di segala keadaan itu Ayub tidak melakukan apa yang jahat. Jadi saudara-saudara, rupanya pencobaan terhadap Ayub, penderitaan yang dialami oleh Ayub diizinkan oleh Allah untuk menguji selain kesalehan Allah, Ayub tetapi juga membuktikan kepada iblis bahwa anak-anak Allah, hamba Allah yang dipilih oleh Allah sendiri, mereka pasti akan tetap bertahan dalam situasi itu. Dan itu sesuatu yang kita bisa katakan kemuliaan bagi Allah. Nah, belum selesai. Perhatikan, tidak cukup. Itu pertemuan pertama di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Itu pertemuan pertama. Akibat dari pertemuan pertama, anak-anak Ayub semua mati, meninggal, harta kekayaannya semua habis. Lalu dicatat pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, terjadi pertemuan yang kedua lagi antara Allah dan anak-anak Allah. Di situ dicatat pada pasal 2 ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Wow, iblis datang lagi di pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama, iblis sudah bekerja, tapi rupanya Ayub tetap saleh. Nah, pertemuan yang kedua, pertanyaan yang sama lagi disampaikan oleh Allah di ayat yang ketiga dalam pasal yang kedua pada pertemuan yang kedua. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tetap tekun dalam kesalehannya. Dan pada bagian ini Tuhan Allah bilang, meskipun engkau membujuk aku untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi rupanya di pasal 1 tadi di pertemuan pertama itu iblis membujuk Allah untuk mencelakakan Ayub tanpa alasan. Dan Allah mengizinkan iblis melakukannya. Lalu apa kata iblis? Nah, saudara-saudara, iblis sangat licik, pandai, tidak habis akal. Ayub tetap saleh, tapi iblis tidak kehabisan akal. Di ayat 4 dari pasal 2, iblis bilang sama Tuhan Allah, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu
dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wow, tadi bagian yang pertama, iblis bilang karena engkau memberkatinya, jadi seluruh kekayaannya sudah habis, Tuhan izinkan iblis lakukan itu. Tapi sekarang iblis lihat bahwa Ayub masih tetap setia karena dia meskipun kehilangan anak-anaknya, segala harta miliknya, tapi dia masih sehat. Lalu dia membujuk Allah, mencobai Allah dengan mengatakan, coba ulurkan tanganmu dan jamah tulang-tulangnya dan tubuhnya. Lalu apa kata Tuhan Allah? Nah, silahkan, ia ada dalam kekuasaanmu, asal jangan sentuh nyawanya. Ini bagus sekali. Perhatikan, di bagian pertama tadi, Tuhan Allah tidak mengizinkan Ayub disentuh tubuhnya. Silahkan ambil seluruh miliknya, tapi jangan tubuhnya, jangan hidupnya. Sekarang silahkan sentuh tubuhnya, seluruh tulang-tulangnya, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu iblis melakukan tindakan itu. Sampai dicatat pada ayat yang ke-9. Ayub duduk di dalam debu, mencukur seluruh rambutnya karena tulang-tulang dan dagingnya sudah hancur. Lalu istrinya bersekongkol dengan dirinya sendiri. Istrinya tergoda, istrinya terganggu untuk juga mencobai atau jatuh ke dalam pencobaan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mau kita belajar dari cerita tentang Ayub ini, di pengalamannya itu? Nah, mari kita lihat pelajaran pertama dalam penderitaan ini. Kalau tadi kita mengerti bahwa penderitaan ini diizinkan oleh Allah untuk menguji ketulusan, kesetiaan Ayub, tapi juga untuk membuktikan kepada iblis bahwa hamba Allah, orang-orang pilihan Allah yang dilindungi oleh Allah, Allah tetap melindungi mereka dan mereka tetap ada dalam ketekunan dan kesetiaan. Karena itu kita lihat pelajaran yang kita mau ambil pada bagian ini, diantaranya yang pertama adalah ketika Ayub ada di dalam penderitaan, ketika Ayub ada di dalam pencobaan, lingkungan keluarganya, orang di sekelilingnya yang dekat dengan dia turut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penderitaan itu. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, waktu Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa penderitaan itu mengajar Ayub untuk sadar diri, untuk mengerti bahwa dari awal manusia datang ke bumi sampai dengan akhir manusia pergi, awal dan akhirnya itu tidak membawa apa-apa. Dengan telanjang datang, dengan keluar, dengan telanjang pula akan kembali. Artinya, yang terpenting adalah dalam situasi penderitaan itu bukan soal harta, bukan soal benda, bukan soal kekayaan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada Allah di dalam situasi penderitaan itu. Nah, ini juga mau memberi contoh bahwa Tuhan mempunyai hak atas segala sesuatu yang kita miliki. Jadi jangan bangga diri, jangan terlalu sombong, jangan terlalu bermegah. Kalau kita ada dalam situasi penuh dengan kekayaan atau melimpah dengan berkat atau ada di puncak status tertentu, sebab Tuhan akan mengambilnya di suatu waktu tertentu pula. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Sang istri dari Ayub. Saya ingin mengajak kita memperhatikan pengaruh ini dalam penderitaan itu bagi orang di sekitar orang yang saleh itu sangat penting sekali. Perhatikan istrinya mengatakan kepada Ayub di ayat 9 pasal yang kedua demikian. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, ini istri mempengaruhi suami yang kelihatannya sudah jatuh. Lalu istri mengajak suami untuk kutuki Allah dan mati saja. Ini
pengaruh yang benar-benar buruk dari situasi penderitaan. Lalu istri itu menjadi menghasut suaminya untuk meninggalkan Tuhan karena situasi penderitaan itu. Memang kita perhatikan yang mengalami penderitaan luar biasa adalah Ayub. Istri pasti juga mengalami penderitaan karena kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda. Tetapi kemudian secara fisik yang sakit itu Ayub. Tapi ya istri pasti juga ikut sakit karena mengurus suami, sehingga dia lalu menyerah dan bilang sama suami, masih bertahankah engkau dengan Tuhanmu? Kutukilah Tuhanmu dan mati saja. Tapi perhatikan apa kata Ayub kepada istrinya. Di ayat 10 Ayub menjawab begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, perhatikan saudara-saudara, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini berhubungan dengan kata-kata waktu menderita. Saya membayangkan memang kita kalau waktu menderita pasti kita mengeluh. Ketika kita mengeluh, kita mungkin mengumpat, kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang penuh dengan kekhawatiran, mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan di sini kita belajar dalam situasi penderitaan itu, kata-kata saja pun tidak dikeluarkan oleh Ayub yang mengakibatkan dosa. Jadi kita belajar tentang bagaimana Ayub mengakui bahwa semua yang ia miliki itu adalah datang dari Tuhan. Yang ketiga, yang kita belajar dari bagian ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Ayub mencurahkan isi hatinya kepada Allah dalam situasi penderitaan ini. Di seluruh kitab Ayub, kalau kita kemudian baca di pasal 38 sampai dengan 42, kita akan menemukan percakapan antara Ayub dan Allah. Setelah Ayub melakukan percakapan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang menghibur dia, menasihati dia, lalu kemudian Ayub dan Allah berbicara. Tetapi secara khusus kita melihat, saya mencatat di pasal yang kelima ayat 8, bagaimana Ayub mencurahkan isi hatinya dalam situasi penderitaan yang ia alami. Di pasal 5 ayat 8 dicatat, tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ini artinya ketika Ayub menerima teman-temannya atau juga menerima sanggahan, bantahan, keluhan dari istrinya, Ayub tidak cepat-cepat mengeluarkan kata-kata. Kita ingat tadi di ayat 10 bagaimana ia tidak melakukan dosa oleh perkataannya atau oleh mulutnya. Tapi Ayub kemudian mengadu dan mau menceritakan itu kepada Allah. Nah, saudara, ada satu bagian ayat yang bagus sekali tentang bagaimana Ayub menceritakan isi hatinya kepada Allah. Itu dicatat pada pasal 10 ayat yang kedua. Pada pasal 10 ayat yang kedua dicatat, Ayub berkata, aku akan berkata kepada Allah. Jadi kepada Allah, Ayub mau mengadukan seluruh perkara, seluruh penderitaan yang ia alami. Dan di ayat 1 dari pasal 10 dikatakan, Ayub mengatakan, aku sudah bosan dengan hidupku, dengan keluhan-keluhan dan tekanan-tekanan, kepahitan dalam jiwaku. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pengalaman penderitaan yang dialami oleh Ayub memang sangat besar dan luar biasa. Ada di antara kita yang mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Pengalaman-pengalaman karena kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Maka di sini kita belajar bahwa mungkinkah situasi itu diizinkan oleh Tuhan. Bagi saya, di dua pengalaman yang berbeda yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan oleh iblis bagi Ayub. Pengalaman pertama, itu Ayub kehilangan seluruh harta benda dan anak-anaknya. Tapi itu rupanya seperti belum cukup bagi iblis. Maka kemudian Ayub mengalami sakit yang luar biasa.
Jadi di pengalaman pertama Allah melindungi Ayub dari kehidupannya, maka Ayub seperti naik level, naik tingkat. Karena dia tetap bertahan, maka level berikutnya adalah penderitaan yang luar biasa, yaitu sakit penyakit. Sehingga di sini mari kita belajar, ketika kita mungkin mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, masalah yang bertubi-tubi, maka belajar dari Ayub, menurut saya kita patut bersyukur. Karena sesungguhnya kita sedang naik level, kita sedang naik tingkat. Dari satu tingkat kepada tingkat berikut, karena rupanya kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah, dan kita membuktikan kepada iblis bahwa iblis tidak sanggup mengalahkan kita. Dan kita kemudian naik kelas. Nah, sehingga pencobaan-pencobaan itu membuktikan, menolong kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar dapat bertahan di dalam Tuhan. Nah, itu yang kita pelajari. Lalu mari kita lihat, jika Ayub mengalami pencobaan yang besar dan ada yang mengalami pencobaan yang besar, di Ayub pasal 10 ayat 1 dituliskan bagaimana ia mengatakan, aku telah bosan, aku akan mengaduh kepada Allah, menyampaikan ke dalam kepahitan jiwa kepada Allah. Maka mungkin ada pengalaman hidup kita yang membosankan, ada hidup yang seperti stuck, berhenti di tempat, tidak mengalami kemajuan. Lalu kita merasa mungkin kita menjadi orang yang paling berdosa, atau kita merasa orang yang paling tidak berharga, orang yang tidak berarti, sehingga hidup kita stuck, berhenti di tempat dan tidak mengalami kemajuan. Mari belajar dari Ayub bahwa dalam situasi bosan, situasi yang sudah tidak ada kemajuan, dia tetap mengadu kepada Allah. Kita bercerita kepada Allah sebagai tempat yang benar, tempat yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan kita. Yang kedua, mungkin juga ada keluhan-keluhan dalam hidup kita. Keluhan-keluhan yang membuat kita tertekan. Kepahitan-kepahitan, kemarahan-kemarahan. Sehingga kita pikir kita tidak mau lagi menyampaikan situasi ini kepada Tuhan, karena kita cukup merasa pahit dengan kehidupan ini. Kita mungkin tidak berharga. Tapi dalam pengalaman ini, mari kita belajar dari Ayub untuk tetap menyampaikan kepada Allah seluruh pengalaman hidup kita. Saudara, tidak ada di antara kita, tidak ada di antara manusia yang tidak mengalami pencobaan dan penderitaan hidup. Tapi percaya, mungkin jika Allah mengizinkan iblis melakukan pencobaan terhadap Ayub, mungkin Allah sedang mengizinkan kita karena Allah tahu sejauh mana kita, Allah mengenal kita, dan Allah menjamin kita dengan jaminan perlindungan. Yang pertama, ia menjamin kehidupan kita. Yang kedua, ia menjamin nyawa kita. Dan jaminan-jaminan Allah ini bagi saya, itu adalah kunci kekuatan kuasa Allah. Kita akan pelajari itu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena itu, saya percaya Tuhan memperhatikan saudara sebagai orang-orang yang merindukan kekuatan kebenaran firman-Nya. Saya akan mengakhiri bagian ini dengan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa bagi saudara-saudara kekasih saya yang hari ini, yang mendengarkan video ini, yang mendengarkan firman ini. Jika mereka sedang ada dalam situasi tekanan karena berbagai pergumulan-pergumulan hidup, lalu mereka memandangnya sebagai pencobaan-pencobaan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh bahkan dirampas oleh iblis. Kami telah belajar dari Ayub. Tuhan teguhkan mereka dalam iman percaya mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam usaha mereka. Tuhan mampukan mereka untuk tetap bertahan sehingga mereka akan tetap berkata seperti Ayub, apakah kita hanya menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.